Lama banget sih. Sabar. Ya mati. Oh, sumpah. Gua aja nih. Bentar. Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Dah. Oke. Yang halaman pertama dulu, Kor. Slide 1. Dah. Oke. Selamat siang, Pak Irsyad dan teman-teman semua. Pada siang hari ini, kelompok Cademo akan meneruskan presentasi dari presentasi kemarin, akan ditambahkan mengenai arsitektur model. Outline dari presentasi kali ini adalah overview yang dilanjutkan oleh business layer, component layer, communication layer, information layer, dan function layer. Pertama, overview terlebih dahulu. Apa itu Cademo? Jadi Cademo merupakan salah satu jenis DC rapid charging yang dibuat untuk kendaraan listrik yang menggunakan baterai high density lithium ion dan compact magnetic synchronized motors. Jadi riset dan pengembangan Cademo ini itu sudah dilakukan sejak tahun 2005 dan setelah 4 tahun pengembangannya, Cademo mengeluarkan produk charging infrastruktur pertama yang dapat dikomersialisasikan pada tahun 2009. Kegiatan R&D ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur umum terhadap pengisian cepat energi baterai. Saat ini, Cademo telah beroperasi setidaknya di 71 negara dengan total charging point sebanyak 25.300. Cademo memiliki perpanjangan Charge the Move, merupakan hasil kerjasama perusahaan otomotif seperti Toyota, Nissan, Mitsubishi, dan manufaktur Jepang lainnya pada tahun 2010. Jadi, Cademo menjadi first rapid charging untuk kendaraan listrik, di mana saat ini Cademo telah berhasil mengembangkan sistem yang dapat memiliki keluaran 6 kW dan telah sekarang mencapai 400 kW. Bila dengan menggunakan keluaran charging point 50 kW, misalnya sebuah mobil Nissan Leaf dengan kapasitas energi 40 kWh dapat terisi penuh kurang dari sejam. Kalau dibandingin dengan slow charging yang keluarannya 3 kW, yang bisa membutuhkan waktu 13 jam. Saat ini, Cademo berkolaborasi dengan perusahaan asal Tiongkok, yaitu China Electrical Council, untuk mengembangkan sistem pengisian dengan keluaran daya hingga 900 kW dengan tegangan 1500 volt dan arus 600 ampere. Lanjut. Selanjutnya akan mulai dijelaskan tentang Smart Grid arsitektur model dari Cademo. Sebelumnya, apa itu Smart Grid arsitektur model? Itu adalah suatu tool yang menggambarkan permodelan sistem, dalam hal ini pengisian baterai, yang terdiri atas lapisan bisnis, komponen, fungsi komunikasi, dan informasi. Model arsitektur sistem ini dibuat sebagai gambaran secara luas dan detail mengenai sistem yang menjadi objek pembahasan. Jadi model ini berbentuk matriks 2 dimensi, hubungkan antara pemosisian domain dan zona yang sesuai dengan komponen atau bagian spesifik dari Cademo sebagai sistem atau sebagai charging station. Lanjut. Gambar ini merupakan contoh merupakan lapisan bisnis dari Cademo sendiri. Ya bisa dilihat ada V2G di bagian market, di bagian distribusi engineering resources atau DER, dan juga di bagian DER dan pelanggan ada charging flexibility. Next. Jadi pada lapisan bisnis, dalam zona proses terdapat keunggulan dari Cademo, yaitu memiliki fleksibilitas pengisian yang tinggi. Hal ini didukung dengan banyaknya infrastruktur charging station yang ada, serta kompatibel terhadap protokol dan songket Cademo. Selain itu, Cademo memiliki prinsip yang bisa dilihat di gambar di kanan bawah, yaitu adaptation as flexible as possible, yang bila diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adaptasi sefleksibel mungkin. Memiliki pengertian bahwa pengembangan yang dibuat oleh Cademo perlu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan fleksibel, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, serta dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Berdasarkan gambar di kanan bawah, dapat dilihat bahwa perkembangan kapasitas baterai kendaraan listrik semakin besar. Oleh karena itu, dengan kapasitas baterai tersebut, perlu adanya teknologi pengisian baterai yang dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi Cademo mengembangkan sistem dengan adanya berbagai pilihan pengisian baterai seperti high power charging yang bisa dayanya lebih dari 50 kW,
dan juga sistem pengembangan charging lainnya. Selain itu, dikembangkan pula sistem V2X, yang salah satunya dapat dimanfaatkan untuk pengisian di rumah atau di kantor dengan daya 6-10 kW. Contoh-contoh produknya ada di gambar kanan atas. CHAdeMO dengan selalu dikatakan dilakukan pembaruan terhadap protokol yang dimiliki dan tetap memungkinkan pengguna melakukan pengisian di charging station dengan protokol terbaru. Jadi kayak dia bisa selalu renew. Jadi dia selalu bisa diisi di charging station dengan protokol terbaru walaupun kendaraannya versi CHAdeMO yang lebih lawas. Teknologi yang ini namanya disebut backward compatibility. Selain charging flexibility, CHAdeMO juga memiliki keuntungan dalam segi bisnis yang menarik buat penggunanya, namanya V2X. Dalam hal ini berada pada zona market dan perusahaan. Jadi V2X itu memberikan peluang buat pelanggan untuk melakukan transfer energi dengan sumber distribusi energi. Dalam hal ini umumnya diistilahkan dengan V2G atau vehicle to grid. Vehicle to grid itu akan dijelaskan lebih lanjut di lapisan komponen. Lanjut. Berikut lapisan komponen. Jadi pada lapisan komponen dari CHAdeMO dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan komponen bisa dilihat berada dalam domain pelanggan dan juga DER. Jadi dalam hal ini konsumen atau pengendara kendaraan listrik dan juga grid penyedia listrik. Pada domain pelanggan, yaitu pengendara kendaraan listrik, dapat dilihat untuk zona proses, terdapat baterai yang berarti proses pengisian energi berkaitan langsung pada komponen tersebut, di mana energi storage tersebut terisi dalam bentuk aliran arus DC. Kemudian, satu zona di atasnya yaitu zona field atau zona lapang, terdapat switch dan BMS sebagai suatu komponen sensor aktuator yang mengatur dan mengukur aliran arus, tegangan, dan suhu saat dilakukan pengisian pada kendaraan listrik. Hubungan zona dan domain ini yaitu mengenai sequence atau tahapan pada pengisian baterai kendaraan listrik. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Next. Jadi itu merupakan charging sequence flow atau sistem pengisian dengan CHAdeMO. Jadi CHAdeMO itu adalah memiliki konektor yang memiliki 10 pin yang fungsi-fungsinya dapat dilihat di gambar. Next. Jadi sistem pengisiannya memiliki alur kira-kira seperti slide CHAdeMO sequence circuit. Jadi bisa dilihat pada bagian charger mula-mula akan memberikan sinyal yang akan berarti dimulai pengisian. Sinyal akan mengakibatkan charger menekan pin 2 hingga bertegangan 12 volt. Bisa dilihat di control lines-nya. Adanya tegangan ini memberikan respon terhadap kendaraan bahwa sedang dilakukan persiapan untuk charging. Kemudian, kendaraan listrik akan mentransmisikan parameter baterai oleh CAN bus. Itu pin 8 dan pin 9 yang di bawah ke bagian charger untuk dilakukan cek kesesuaian. Setelah itu, dari charger akan mentransmisikan balik parameter chargers dengan CAN bus ke bagian kendaraan listrik dengan CAN bus ke bagian kendaraan listrik untuk dilakukan cek kesesuaian sehingga dapat dilakukan kalkulasi waktu. Kalkulasi waktu itu dibutuhkan untuk pengisian baterainya. Setelah itu, kendaraan listrik akan mengirimkan sinyal izin ke charger untuk memulai transfer dari charger dengan menggunakan pin 4. Yaitu yang di vehicle charge permission. Sinyal kiriman dari kendaraan listrik akan diterima oleh charger dan kemudian charger akan kembali mengirimkan sinyal kesiapan pengisian baterai dengan pin 10 di charge sequence signal 2. Setelah sinyal kesiapan pengisian baterai diterima oleh kendaraan listrik, maka proses pengisian baterai bisa dimulai dan BMS monitor baterai SOC, temperatur, dan masukan arus akan selalu dikontrol dan menjadi masukan input terhadap keluaran charger dengan menggunakan CAN bus setiap 100 milisecond. Kalau penggunanya telah selesai, maka kondisinya kendaraan listriknya akan mengirimkan sinyal zero current dan dengan CAN bus sehingga keluar arus charger yaitu 0. Kalau misalnya setelah itu bisa berhasil dikonfirmasi, tidak ada arus lagi yang mengalir, maka kendaraan listrik akhirnya akan bisa mengirim sinyal charge stop ke charger. Proses pengisian berakhir dengan
charger memutuskan hubungan pin 2 dan pin 10. Jadi konektornya terbuka. Setelah itu pengguna bisa dengan aman melepaskan CHAdeMO konektor dari kendaraan listrik. Dari sequence atau tahapan pengisi semua ini, kemudian data dan proses dikumpulkan pada zona stasiun, dalam hal ini server, atau sistem komputer yang diolah dan disimpan. Setelah itu, pada zona operasi, sistem CHAdeMO memungkinkan adanya teknologi plug dan charge. Ke teknologi plug dan charge dulu. Ya. Jadi CHAdeMO, apa itu CHAdeMO plug dan charge? Dari ilustrasi yang ada di slide, dapat dilihat adanya peningkatan alur sistem pengisian baterai saat menerapkan penggunaan sistem plug and charge, dan juga tidak menggunakan sistem plug and charge. Di mana dengan menggunakan plug and charge, EVSE charger CHAdeMO dapat melakukan pengisian dan autentikasi serta billing secara otomatis tanpa perlu adanya aplikasi bantuan notifikasi ataupun RFID ataupun tap cash lainnya. Sistem secara langsung terhubung dengan pihak kedua seperti credit card company atau charger point operator dan lainnya. Pihak kedua pada sistem tersebut yang langsung terhubung dengan charging station merupakan bagian dari zona perusahaan, di mana terjadinya interaksi lintas perusahaan seperti penyedia listrik dan perbankan. Komponen yang berperan di sini yaitu adanya data server yang dapat secara bersamaan dimanfaatkan oleh misalnya kayak perusahaan yang terkait. Balik lagi ke lapisan komponen. Pada domain DER atau grid dari penyedia listrik, di zona field atau lapang, terdapat komponen power regulator, metering, dan switch di DER. Ya. Di mana komponen tersebut terdapat pada stasiun pengisian baterai untuk sistem atau mesin pengisian baterai dapat bekerja dengan baik. Sedangkan di zona stasiun terdapat komponen supply station, data accumulation. Zona operasi terdapat controller area network. Zona perusahaan ada komponen energi distributor. Selain itu terdapat pula hubungan crossing antara domain distribusi dan domain DER dengan pelanggan. Domain DER dengan domain pelanggan, yaitu bagian energi distributor dengan pelanggan untuk melakukan energi trading. Adapun maksud dari komponen di kedua domain itu adalah dengan sistem CHAdeMO memungkinkan adanya reverse energy dari kendaraan listrik untuk penggunaan lainnya yang disebut dengan istilah V2X yang telah dijelaskan tadi di lapisan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan tentang lapisan komunikasi, informasi, dan fungsional oleh teman saya. Jadi, pada berikut ini adalah lapisan komunikasi dari CHAdeMO. Jadi, pada lapisan komunikasi CHAdeMO, itu dia menggunakan controller area network bus atau CHAN bus dalam melakukan transfer data atau informasi dari charging station ke kendaraan ataupun sebaliknya. Selain itu, transfer data pada jaringan yang lebih luas, sistem ini menggunakan internet protokol atau IP dalam berkomunikasi. Nah, CHAdeMO sendiri ini, itu dia bukan hanya sekedar jenis plug untuk pengisian energi pada kendaraan listrik, melainkan CHAdeMO ini merupakan salah satu jenis protokol untuk sistem berkomunikasi dan mentransfer informasi dengan bantuan CAN bus. Jadi protokol yang paling pertama itu yaitu CHAdeMO 0.9. Dia merupakan protokol yang terstandarisasi pertama dan yang terpopuler. Jadi hampir seluruh CHAdeMO chargers di seluruh dunia itu menggunakan protokol 0.9. Selanjutnya ada CHAdeMO 1.0. Dia memiliki pengembangan dengan adanya fungsi tambahan berupa proteksi kendaraan dan beberapa perbaikan terhadap versi sebelumnya. Ada CHAdeMO 1.1 merupakan protokol yang memiliki toleransi terhadap adanya perubahan besar aliran arus selama proses pengisian energi baterai. Ada CHAdeMO 1.2 yang merupakan protokol yang dapat digunakan pada high power charging dengan daya 200 kW, di mana
pada protokol ini terdapat pengaman akibat adanya over temperatur, overload, proteksi arus, dan lainnya. CDMO 2.0 merupakan protokol yang digunakan untuk high power charging dengan daya 400 kW. Nah, protokol ini memungkinkan kendaraan listrik lainnya seperti truk dan bus untuk bisa dilakukan pengisian dengan menggunakan CDMO. Terus selanjutnya ada kelapisan informasi. Jadi, pada lapisan informasi ini lebih banyak berhubungan dengan adanya transfer informasi yang terjadi pada DER bila dibandingkan dengan domain pelanggan. Hal ini dikarenakan saat melakukan pengisian baterai, informasi dari charging station CHAdeMO ke pelanggan itu hanya mengenai keterisian dan jumlah konsumen energi yang kemudian akan berhubungan dengan biaya yang perlu dikeluarkan. Sehingga dalam arsitektur ini kami menggambarkan adanya informasi konsumsi serta biaya pada zona operasi menuju perusahaan pada domain pelanggan. Sedangkan sisanya pada domain DER itu terdapat banyak informasi yang berlaku pada komponen-komponennya. Jadi pada zona proses terdapat informasi mengenai transfer energi yang digunakan saat dilakukan proses pengisian energi. Kemudian di zona lapangan atau field itu dia terdapat informasi mengenai konsumsi keluaran energi dan juga pengukuran serta perhitungan biaya yang perlu dikeluarkan. Setelah itu, pada zona stasiun, data tersebut akan diakumulasikan dan kemudian ditransfer pada zona operasi dan akan ditampilkan pada zona perusahaan mengenai penjualan energi pada charging station yang dimiliki. Terus selanjutnya kita ke lapisan fungsional. Jadi pada lapisan fungsional itu bisa dilihat pada gambar berikut itu terdapat fungsi-fungsi mayor yang berlaku pada sistem pengisian baterai CHAdeMO. Pada zona proses domain DER terdapat suatu komponen yang memiliki fungsi mengalirkan listrik dari sumber distribusi energi menuju charging station ataupun sebaliknya. Selain itu pada domain stasiun itu terdapat komponen data akuisisi yang berfungsi dalam mengakuisisi atau mengumpulkan data selama proses pengisian baterai. Kemudian data tersebut akan diproses lebih lanjut oleh komponen di zona perusahaan dengan domain pelanggan yang berfungsi dalam memproses pembayaran dan jumlah energi yang digunakan untuk pengisian baterai. Selain itu, terdapat pula pemrosesan lebih lanjut guna mengukur konsumsi energi serta trading energi. Dalam hal ini, proses P2G. Ya. Silakan pertanyaannya. Cara ngelihat pertanyaannya di chat ke atas view option terus chat. Pertanyaannya yang pertama dari Pak Langgam, sumber rectifier di Kurang keras suaranya, nggak kedengeran. Halo, Ya. jadi pertanyaan pertama dari Pak Langgam, simbol rectifier di zona proses terbalik, jadi terlihat di situasi, ya kita salah. Oke, mohon maaf ya Pak, terima kasih Pak atas masukannya, akan diganti. Yang kedua, bagaimana perbandingan dari Pak Irsyad, bagaimana perbandingan komunikasi CHAdeMO versus CCS yang kelihatannya sudah berbeda dari mulai zona proses. Kalau dari komunikasinya sendiri, instrumen pengumpulan datanya CHAdeMO tuh memakai SCADA, di mana komunikasinya menggunakan CHAN bus. Kalau CCS setahu saya berbeda, tapi saya lupa CCS. Tadi ada slide-nya di atas. Perbandingan komunikasi. Nah ini. Oh, yang ini. Ya ini. Plug and charge.
Untuk Tuh ada dua-duanya. Nah, itu perbedaannya apa tuh kelihatan? Ada perbedaan, ada persamaannya. iya. Betul. Jadi kalau di CCS itu pakainya PLC. Kalau di Cadema itu dia pakainya CHAN. Tadi pertanyaan gimana sih? Perbedaan. Setahu saya kalau pakai plug and charge tuh dapat melakukan jadi pengisiannya tuh bisa otomatis, nggak ada aplikasi perantara. Jadi bisa langsung ke bank atau ke credit card company-nya gitu, atau operatornya. Kalau yang sistem tidak menggunakan plug and charge atau non PNC, setahu saya masih ada aktor secondary-nya. Jadi bukan, maksudnya masih ada pihak yang perantaranya. Tapi kan itu setelah FC ke sananya dia sama tuh protokolnya. Yang ini berbeda, nah yang ini beda, ini sama. Oh enggak, ini. Gimana? Atau ada yang mau menambahkan yang lain? Ada yang punya ide? Halo. Halo, ya. Nah, mungkin Kalau dari gimana? gambarnya sendiri yang aku lihat yang di non plug and charge sih, baik CCS maupun Cademo bisa non plug and charge. Tapi jadi bedanya sama plug and charge yang di Sademonya, dia ada perantara, protokolnya tuh ada aplikasinya. Kalau yang di plug and charge, tahu aku nggak ada sih. Jadi langsung komunikasinya langsung ke credit card company. Nah, berarti di lapisan tadi komunikasi berarti ada ditambahkan TCP/IP gitu kan ya? Oh, oke. Kan tadi baru CAN bus semua, nggak ada TCP/IP-nya. Oh ya, berarti aku tambahin. Ini kemana presenternya? Hilang. Iya. Sorry, mau hilang. Dia komputernya mati, Pak. Slide-nya di share aja ada nggak? Dari Manuela. Ada. Udah kelihatan. Ya. Nah, ini kan, ini baru CAN ya. Ya. Nah, ini nanti dicek lagi ya, karena dari energi atau level perusahaan nggak mungkin itu komunikasinya CAN bus. Oh, oke. CAN bus itu kemungkinan hanya dari operasi ke bawah
stasiun ke lapang itu memungkinkan. Tapi kalau di perusahaan udah nggak ada lagi CAN bus itu. Ya lanjut itu pertanyaannya di nomor berapa? Nomor 3 tuh. Di atas itu ada view option chat. Yang pertanyaan yang ketiga, adakah tantangan dalam penerapan konsep V2X? Penerapan konsep V2X sejauh ini yang saya baca untuk tantangannya belum ada. Maksudnya tantangan untuk diaplikasikan di Indonesia atau? Maksud saya gini, jadi kan teknologi electric vehicle kan masih sangat berkembang. Permasalahan dalam menerapkan charging station dan lain-lain itu masih banyak. Apalagi sekarang ini udah merambah ke arah V2X yang seperti vehicle to vehicle atau vehicle to grid. Nah, kira-kira tuh yang jadi potensi-potensi permasalahan tuh kira-kira apa aja tuh? Tadi kan di penjelasan apa yang business layer ya. Kalau dilihat kan tadi itu jadi apa yang utamanya berarti kan yang V2X tuh. V2X atau V2G ya tadi ya? V2X sama V2G itu sebenarnya untuk V2G-nya tuh masih dalam tahap pengembangan, jadi masih uji coba di beberapa negara seperti Amerika, US, Jepang, UK, dan Prancis Jepang dan Prancis. Tapi sebenarnya untuk fitur X-nya tuh udah ada produknya. Tapi V2G-nya sih masih dalam pengembangan. Kalau yang V2G berarti sebenarnya mungkin belum terlalu kelihatan gitu apa potensi permasalahannya kayak gimana. Tapi kalau V2X, kalau yang X, fitur X-nya karena sekarang udah ada produknya, tapi kalau dari berita yang saya baca itu charging station tuh kalau nggak salah udah ada di Indonesia, udah ada 2. Tapi lokasinya lupa. Kalau gitu boleh dijelasin singkat lagi tentang V2X. Yang di slide tadi ada. Yang slide lagi kan. Oke. Nah ini ya. Sebenarnya jadi pengembangannya V2X itu adalah produk yang dikeluarkan untuk CHAdeMO connector bisa dimanfaatkan untuk mengisi di rumah atau di kantor dengan daya 6-10 kW. Jadi keuntungannya tuh V2X tuh peluangnya untuk melakukan transfer energi dengan sumber distribusi energi yang diistilahkan dengan namanya V2G atau vehicle to grid. Jadi energi tidak hanya bisa, dan juga energi juga nggak cuma bersumber dari grid aja, tetapi energi juga dapat dikembalikan ke grid dari energy storage pada kendaraan listrik yang kemudian disalurkan untuk penggunaan lainnya. Seperti waktu itu Pak Irsyad pernah jelasin setelah presentasi CHAdeMO yang pertama. Halo? Gimana? Terjawab? Masih agak bingung sih. Jadi yang saya tangkap adalah konsep V2X itu kan sebenarnya kan kebalikan dari konsep charging pada umumnya ya. Pada umumnya kan berarti sebutlah dari sumber pembangkitan, kemudian ke charging station, kemudian dialirkan energinya ke vehicle. Nah, ini konsep V2X adalah yang kebalikannya dari vehicle itu sendiri bisa ke grid atau ke load atau bahkan ke
vehicle to vehicle lagi. Makanya itu disebut V2X. Nah, di sini yang tadi Halo, nggak jelas? Halo, Langgam? ya. Nggak jelas barusan. Oh gitu. Ya jadi sebenarnya tuh saya masih agak bingung konsep V2X yang dimaksud di sini itu seperti apa, karena yang saya tangkap tuh V2X itu adalah kebalikannya dari proses charging konvensional kan. Dari charging konvensional itu adalah dari charging station ke vehicle, kemudian tapi V2X ini adalah mengenalkan konsep yang kebalikannya dari vehicle to X. Dalam hal ini bisa ke load, ke grid, ataupun ke vehicle lain gitu. Nah, kira-kira ya itu mungkin yang saya belum nangkep dari presentasi ini. Jadi tuh V2X tuh dikembangin jadi vehicle tuh X-nya tuh bisa segala macam seperti load, grid, Bisa nyambung vehicle to kemana aja. vehicle, ke rumah, ke kantor, pokoknya ke grid lah. Jadi dia tuh bisa peluangnya bagi customer adalah V2X tuh bisa ngelakuin transfer energi antar apapun, bisa dibilang antar apapun. Mungkin bukan antar apapun. Jadi Mungkin pengembangannya tuh nanti bisa inovasi smart grid. Ya betul, kira-kira ada tantangan ke depannya tuh apa ya dalam penerapan konsep V2X ini? Apakah dari efisiensi misalnya atau dari apanya mungkin? Kalau dari kalau ke grid kan dia bisa ngisi listrik ke PLN ya. Jadi dia bisa reverse current, bisa nerima dan menyalurkan listrik ke PLN. Kalau tantangannya tuh bisnis. Iya sih, aku nangkepnya kalau tantangan lebih ke kebijakan, maksudnya bukan ke... Nggak kedengaran, Pak. Halo. Jadi aku nangkepnya kalau misalnya masalah tantangan yang secara teknisnya aku belum ngeliat, tapi kalau masalah mungkin bisnis politiknya, masalahnya lebih ke kebijakan sih. Ya, sebagai tambahan, ini nih tantangannya kalau di slide ini salah satunya ini. Nah, kelihatan yang warna merah itu. Oh iya. Nah, itu tantangannya. Menyeimbangkan demand dan supply, dan bagaimana ini frekuensi kontrol. Itu salah satu tantangannya. Oke. Bisa. Ya, kalau gitu lanjut pertanyaan selanjutnya. Udah ada. Jadi ganti Silahkan. Jadi yang nomor 4, bagaimanakah penjelasan lapisan informasi bagaimana penjelasan lapisan informasi berdasarkan aliran data konteks bisnis? Terus baru ada informasi model data. Ya, yang di situ kan baru ada model datanya, tapi tadi aliran datanya belum ada, baru diceritakan gitu. Oh iya, yang dari lapisan komponen. Nah, mungkin ini nanti ditambahkan di presentasi ketiga aja. Ini kan baru ada model data, belum ada arah aliran datanya dari mana ke mana gitu. Oke. Ya, lanjut aja. Nanti ini di nomor 4 ini tinggal ditambahkan aja di atas presentasi 3. Kalau dari Pak Edi, kalau dari kerumitan mana yang lebih rumit di antara CDEMO dan CCS? Dari harga kecenderungannya. Suaranya gedein. Kalau dari kerumitan mana yang lebih rumit di antara CDEMO dan CCS?
Dan dari harga mana yang cenderung lebih mahal? Rumit apa maksudnya? Kerumitan. Ya rumit sama sederhana. Rumit yang mana gitu? Rumit dalam pemakaian. Ya bisa pemakaian, bisa dia perangkat rumit. Kita sebagai developer ya, kita berpikirnya sebagai developer ya, atau bisa sebagai user juga. Mungkin karena CHAdeMO hanya bisa DC, itu bisa jadi salah satu parameter yang membuat rumit. Karena kalau CCS kan bisa AC dan DC. Kalau CHAdeMO hanya DC saja. DC aja. Terus kalau masalah murah itu untuk harga konektornya itu nggak jauh beda. Jadi CHAdeMO itu tidak membedakan harga dengan charging port lain. Jadi harganya emang tergantung charging stationnya aja sih. Kalau untuk harga konektor CHAdeMO dan diakumulasikan dengan misalnya CHAdeMO dan kebutuhan energinya, sebenarnya CHAdeMO dan CCS bisa dibilang sama. Kalau yang aku cari waktu itu. Yang aku search sih kurang lebih sama harganya. Tim CCS ada masukan tim CCS. CCS lebih murah. Ayo, ada lagi yang mengomentari atau yang nambah pertanyaan, silakan. Tolong dikomentari itu. Ya, silakan atau mau nambahkan penjelasan. Carlo ada yang mau nambahin? Genta, mau menambahkan? Nggak usah, Pak. Kita sulit ya dikasih pertanyaan tentang uang ya. Benar-benar, Pak. Itu kelemahannya orang engineering ya. Jadi jangan kita itu dunianya jangan hanya di engineering. Kalau engineering itu performance. Ya. Jadi pasangan performance sama cost itu selalu berpasangan. Makanya kan biasanya cost dibagi performance bagaimana gitu kan ya. Kalau costnya mahal, performance juga harus yang lebih baik ya gitu. Jadi kita membandingkan benda itu cost performance-nya ya. Jadi harus menjadi bagian pikiran kita gitu. Jadi setiap kita menilai suatu barang teknik, ya kita harus selalu cost-nya seperti apa, performance seperti apa. Jadi jangan hanya performance saja. Ini sampai ngomong performance saja nggak bisa. Itu apa komentar saya gitu ya. Di setiap saat kita itu selalu jangan hanya terbatas di performance. Jadi ada cost-nya juga seperti apa gitu. Itu juga harus menjadi pasangan. Oke, terima kasih Pak Edi masukannya. Ada lagi mungkin yang lain berkomentar atau menambah pertanyaan?
Eh, Kalau tidak, ya silakan atau ditutup dulu. Oke. Ya, sebagai informasi lagi, kita jadi sudah menghabiskan semua presenter di presentasi kedua ini. Jadi semua sudah presentasi kedua, dan semua udah ada nilainya juga. Nah, untuk presentasi ketiga, nanti ini difokuskan kepada revisi-revisi gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan sama masukan yang ada. Kemudian fokuskan kepada ini lapisan fungsional. Lapisan fungsional sebisa mungkin ini misalkan kalau ada satu blok gitu, kira-kira kalau ada gitu algoritmanya seperti apa? Nah, gitu. Jadi difokuskan ke arah lapisan fungsional nanti pembahasannya. Algoritma kayak semacam apa, Pak? Ya, jadi misalkan tadi kan ada yang gesit. Gesit itu ada 3 mode kendaraan. Nah, jadi di blok fungsional itu bagaimana sih? Tadi kan dijelaskan bahwa mode berkendaraannya itu dia harus memilih apa dulu. Nanti dari pilihan itu dia menggerakkan apa, aluran ininya, aluran cara kerja sebetulnya. Algoritma atau cara kerja dari lapisan fungsional tadi. Atau kalau yang gesit ada, kemudian yang apa tadi CHAdeMO sebetulnya tadi kan udah ada yang penjelasan fungsional bagaimana dia charging. Iya. Nah, kalau ada itu dibikin dalam bentuk alur gitu. Oh iya iya. Nah, dibikin alur kerjanya. Kalau tadi kan baru titik-titik aja. Nah, itu dibikin alur kerjanya seperti apa. Jadi nanti di presentasi 3 difokuskan ke revisi dari presentasi kali ini dan ditambahkan penjelasan di lapisan fungsional. Nah, ini berkaitan dengan baterai, BMS gitu. Fungsi-fungsi khususnya yang ini gitu. Nah, seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan untuk presentasi 3 nanti. Ini urutannya seperti biasa. Balik lagi, Gogoro, Mitsubishi, PCX, CCS. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Mau nanya kalau arsitektur model development itu dia pengembangan dari setiap seri gitu atau pengembangan modelnya gitu. Iya, kan tadi kan sebelumnya baik CCS atau CHAdeMO kan belum ada model arsitekturnya tuh. Nah, coba di develop tadi kan sudah mulai develop, tapi masih ada yang harus direvisi. Misalkan tadi kalau CHAdeMO protokol komunikasinya CAN bus di zona proses sampai zona operasional. Nah, tapi harus direvisi di zona perusahaannya pakai TCP/IP gitu. Nah, yang di 3 tuh ini hasil evaluasinya gitu, hasil evaluasi di presentasi 2 ini, jadi ditambahkan gitu. Yang tadi sudah dievaluasi, revisinya seperti apa? Tadi kan kalau yang gesit, misalkan posisi baterainya belum di DER tapi masih di sisi customer. Nah, itu jadi hasil revisinya gitu. Seperti itu. Dan ditambahkan penjelasan tentang lapisan fungsionalnya. Jadi dibikin alur kerjanya gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah kali ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.